Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal. Wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekh Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuwah wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam majelis ilmu, melanjutkan pengajian kitab Sahih Al-Bukhari, Kitabul Ilmi. Semoga kebersamaan kita pada pagi hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mendapatkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Kita ikhlaskan niat kita masing-masing, kita ngaji lillahi ta'ala. Kita masih akan membaca satu hadis di bawah babul ghadab fil mau'izati wat ta'lim idza ra'a ma yakrahu. Wabihi ilaihi qala haddatsana Muhammad bin al-Ala'i qala haddatsana Abu Usamata an Buraidin an Abi Burdata an Abi Musa qala su'ila an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam an asya'a karihaha falamma ukthira alaihi ghadiba. Qala wasdawuh sapa Abu Musa, su'ila wastentakoni sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam an asya'a saking pira-pira suci-wici karihaha kang sengit sapa kanjeng Nabi ing asya. Falamma ukthira alaihi
mongko tatkalane ten akehaken alaihi ing atase Kanjeng Nabi apa soal alaihi ing atase Kanjeng Nabi ghadiba mongko bendu sapa Kanjeng Nabi. Tsumma qala nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi linnasi maring menungso. Saluni amma syi'tum. Saluni takona sapa sira kabeh ing ingsun amma sangking perkara syi'tum kang ngersakaken sapa sira kabeh. Qala ngucap sapa rajulun wong lanang, man abi, man iku sapa abi utawi bapak ingsun. Qala jawab sapa Kanjeng Nabi, abuka Khudzafah, abuka utawi bapak sira iku Khudzafah. Faqama nuli jumeneng akharu kang weneh, faqala nuli ngucap sapa akhar, man abi, man utawi isap, man iku sapa abi utawi bapak ingsun ya Rasulullah. Faqala nuli jawab sapa Kanjeng Nabi, abuka Salim, abuka utawi bapak sira iku Salimun Salim maula Syaibah, maula bekas budake Syaibah. Falamma ra'a mongko tatkala ningali sapa Umar ma ing barang fi wajhi kang ana wajahe Kanjeng Nabi, qala dawuh sapa Umar, ya Rasulullah, inna natubu, inna satemene kita iku natubu, taubat sapa kita ilallahi maring Allah azza wa jalla. Hadirin rahimakumullah, telah kita jelaskan sebelumnya bahwa marah dalam rangka untuk memberikan nasihat, dalam rangka untuk mendidik itu diperbolehkan. Nah, jika seorang guru, seorang alim, seorang kiai misalnya, di saat memberikan nasihat-nasihat, di saat mengajar, mendidik, kemudian marah, itu sesuatu yang boleh, sesuatu yang tidak bertentangan dengan adab sebagai seorang guru. Tetapi sudah kita jelaskan marah yang dimaksud di situ adalah marah dalam rangka mendidik, bukan marah emosi, bukan marah untuk mengikuti hawa nafsu, tetapi murni marah karena Allah, murni marah untuk kebaikan, kebaikan muridnya. Karena terkadang seorang santri jika tidak dimarahi dalam sesuatu hal, dia tidak perhatikan. Dia melakukan sebuah kesalahan, tidak dimarahi, besok mengulang lagi, besoknya diulangi lagi, besoknya diulangi lagi, diulang berkali-kali. Sehingga perlu seorang guru itu marah dalam rangka mendidik sang murid itu, sang santri itu, agar dia tidak mengulangi kesalahan yang sama. Itu. Ada 3 hadis yang disebutkan, atau 2 ya, ada 2 hadis yang disebutkan dalam bab ini. 1 hadis sudah kita baca dan 1 hadis lagi yang baru saja kita baca, yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abu Musa, bahwasanya beliau berkata, Nabi SAW suatu ketika ditanya tentang beberapa hal yang Nabi tidak suka dengan pertanyaan tersebut. Karena orang bertanya itu terkadang bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang, ini kita berbicara secara umum ya. Orang bertanya itu terkadang dia bertanyanya tentang hal-hal yang nggak penting. Terkadang bertanya tentang hal-hal yang membuat kesal orang yang ditanya, karena menampakkan kedunguannya, karena menampakkan cekaknya pemahaman dia, sehingga membuat yang ditanya itu kesal juga melihat pertanyaan yang seperti itu. Nah, di sini ada Nabi itu ditanya tentang hal-hal yang membuat beliau itu tidak menyukai pertanyaan-pertanyaan itu. Ketika pertanyaan itu
diperbanyak, maka Nabi menjadi marah. Ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saluni amma syi'tum. Itu orang yang paham itu mengerti bahwa Nabi ini sedang marah. Tetapi ada sebagian itu nggak paham dengan itu. Ketika Nabi mengatakan, udah kalian tanya sesuai kehendak kalian. Tanyalah kepadaku sesuai apa yang kalian kehendaki. Ternyata sebagian orang nggak paham kalau Nabi itu sedang tidak senang kalau ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan tertentu, ya di sini tidak disebutkan. Sehingga ada yang berdiri tanya, pertanyaannya gimana? Man abi? Bertanya begitu. Siapa bapakku? Mestinya kan dia kan mestinya juga tahu, masa bapaknya nggak tahu. Dia bertanya, man abi? Siapa bapakku? Nabi menjawab, abuka Hudzafah. Bapakmu adalah Hudzafah. Ada berdiri lagi, yang satunya lagi, man abi ya Rasulullah. Kemudian dijawab, abuka Salim maula Syaibah. Di sini Sayyiduna Umar yang beliau memahami bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat wajah Nabi itu, terlihat Nabi itu sedang marah. Di sini kemudian Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu kemudian berkata kepada Nabi, inna natubu ilallahi azza wa jalla. Kami bertaubat kepada Allah azza wa jalla atas hal itu, yaitu melakukan sesuatu, bertanya tentang sesuatu yang membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu marah. Jadi marah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan sesuatu yang buruk, bukan sesuatu yang merupakan aib, tercela, sesuatu hal yang tercela, bukan. Tetapi yang beliau lakukan itu adalah agar si para sahabat, si murid dalam hal ini, si santri itu memiliki perhatian lebih terhadap hal-hal yang seperti itu. Hendaknya kalau bertanya itu bertanya tentang hal-hal yang memang penting untuk ditanyakan, dan agar pertanyaan itu, kalau ini dalam hal ini konteks pertanyaan, dan tidak bertanya tentang sesuatu hal yang tidak disukai oleh sang guru. Hadirin rahimakumullah. Kita lanjutkan pada bab berikutnya, babu hadis berikutnya ini masih diulang kembali meskipun dengan redaksi yang berbeda. Babu man baraka ala rukbatayhi indal imami awil muhaddisi. Babu man utawi iki iku bab nerangaken wong baraka kang doprok sapa man ala rukbatayhi ing atase dengkul lorone man indal imami ing dalem ngersane imam awil muhaddisi utawa ing dalem ngersane muhaddis. Jadi duduk di atas dua lututnya di depan guru, di depan imam atau muhaddis atau seorang guru. Itu sesuatu hal yang diperbolehkan dan itu tidak menafikan adab seorang santri. Duduk di depan guru dengan duduk di atas lutut, di atas lututnya. Mungkin bisa kita bayangkan duduknya seperti apa di atas lutut di depan guru. Itu termasuk adab seorang santri, dan itu sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan adab santri. Justru itulah adab yang baik. Kalau tadi kita berbicara tentang adabul alim, adab seorang guru, termasuk dalam masalah ghadab, dalam masalah marah. Yang ini adalah adab seorang santri kepada gurunya. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abul Yamani qala akhbarana Syu'aibun 'ani Az-Zuhri qala akhbarani Anas bin Malik
anna Rasulullah satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku kharaja metu sapa Rasulullah. Faqama nuli jumeneng sapa Abdullah ibn Khudzafah, Abdullah ibn Khudzafah. Faqala man abi, yang tadi itu faqala nuli jawab sapa kanjeng Nabi, abuka Khudzafah. Abuka utai bapak sira iku Khudzafatu Khudzafah. Tsumma aktsara nuli ngekehaken an yaqula ing yen to ngucap sapa ing yen to dawuh sapa kanjeng Nabi, saluni takona sapa sira kabeh ing ingsun. Fabaraka nuli dobrok sapa Umar ala rukbataihi ing atase dengkul lorone Sayyiduna Umar. Faqala nuli dawuh sapa Umar, radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina was ridha sapa kita billahi kelawan Allah, rabba ing pangeran kita, wa bil islami dina lan kelawan Islam dinan sebagai agama, wa bi Muhammadin kelawan Nabi Muhammad nabiyya. Fasakata nuli meneng sapa kanjeng Nabi. Artinya Nabi ridho dengan apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ini diulang hadis yang tadi, tetapi lebih ada hal yang di atas nggak ada tadi dalam riwayat yang pertama. Kemudian dalam riwayat ini ada. Demikian juga sebaliknya, ada yang di sini nggak ada, dalam riwayat yang tadi itu disebutkan. Jadi kalau yang tadi, riwayat yang tadi itu menjelaskan tentang masalah ghadab, bahwa Nabi SAW marah ketika ditanya tentang sesuatu hal yang memang membuat Nabi itu marah, sesuatu yang pertanyaan yang membuat Nabi itu tidak senang. Nah, yang ini itu tentang masalah duduk bersimpuh di hadapan seorang guru. Hadisnya sama, tapi di sini dijelaskan ternyata Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, kalau dalam riwayat sebelumnya itu yang beliau ucapkan inna natubu ilallahi azza wa jalla. Kalau yang di sini beliau mengatakan radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Itu beliau melakukannya sambil duduk bersimpuh di atas kedua lututnya di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sakata, Nabi diam. Menunjukkan apa? Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ridha dengan apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ridha terhadap yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Bahwa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu sesuatu hal yang benar, yang tidak salah, yang tidak menyalahi adab. Jadi kalau di kita sekarang kan diterapkan seorang santri, kalau dia misalnya di hadapan guru dia tidak berdiri misalnya, tetapi dia misalnya kalau berjalan dia dengan berjalan di atas lututnya, atau dia ketika menghadap dia duduk di atas lututnya, itu sesuatu hal yang tidak menyalahi adab seorang santri. Dan itu justru adabnya seorang santri di hadapan guru, yang menunjukkan penghormatan seorang santri terhadap gurunya. Itu dilakukan oleh Sayyidina Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu, dan Nabi diam. Fasakata, yang menunjukkan keridhaan beliau terhadap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Karena seandainya yang dilakukan oleh Sayyidina Umar itu sesuatu hal yang buruk, tentu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan mengingkarinya.
Nabi akan mengingkarinya. Tetapi Nabi tidak mengingkarinya, Nabi diam. Yang menunjukkan bahwa beliau ridho dengan apa yang dilakukan oleh Sayyiduna Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Nah, jika kemudian sekarang di sebagian pondok pesantren diterapkan, santri menerapkan akhlak ini, adab ini, maka itu sesuatu hal yang tidak menyalahi syariat Islam, tidak menyalahi ketentuan agama. Karena ada adab-adab yang dianggap sebagai adab, tetapi justru itu bertentangan dengan syariat, atau bahkan bertentangan dengan akidah. Ada yang berlebihan. Misalnya ada sebagian yang mengaku-ngaku sebagai penganut thariqah, tetapi mereka jauh dari thariqah yang islami yang sebenarnya, jauh dari tasawuf yang sebenarnya. Ada di antara mereka yang dalam rangka katanya menghormati guru, kemudian sampai sujud misalnya kepada sang guru, atau mencium kakinya misalnya, atau rukuk terhadap gurunya, atau tawaf mengelilingi guru itu dan sebagainya, dalam rangka katanya untuk memuliakan sang guru. Tentu itu sesuatu hal yang berlebihan. Rukuk, sujud terhadap guru itu sesuatu yang berlebihan. Tetapi kalau seperti yang dilakukan Sayyiduna Umar dengan duduk di atas lutut di hadapan guru, di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini, maka itu sesuatu hal yang tidak bertentangan dengan adab seorang santri. Bahkan itu berarti adabnya yang dicontohkan beliau. Dan Nabi mendiamkan, berarti itulah adab seorang santri yang boleh dilakukan. Meskipun tidak harus seperti itu juga, tidak harus seperti juga, tetapi jika dilakukan maka itu sesuatu hal yang boleh. Babu man a'ada, babu man utawi iki iku bab nerangaken wong a'ada kang ngulangi sapa man al hadisa ing hadis utawa ing ucapan fil ilmi salasan kelawan telung ambalan liyu fahama supaya den fahami anhu sangking man. Faqala luli ngucap ala wa qaulu zur famazala mangko ora kingsir yukarriruha ngulang-ngulang sapa man ing ucapan. Wa qala Ibnu Umar, wa qala lan wasdawuh sapa Ibnu Umar, qala wasdawuh sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, hal balaghtu ana tawus nyampeaken sapa ingsun salasan kelawan telung ambalan. Jadi bab ini menjelaskan kepada kita tentang masalah kalau kita berbicara dalam menjelaskan tentang masalah ilmu agama, maka dalam rangka memahamkan santri agar murid itu bisa memahami, hendaknya kita mengulangnya 3 kali. Mengulang pernyataan itu tentang suatu ilmu itu sebanyak 3 kali. Dalam rangka memahamkan. Karena santri itu beda-beda. Terkadang ada yang cerdas, ada yang kurang cerdas, atau ada yang tidak cerdas. Ada sebagian santri yang ketika dijelaskan 1 kali, maka dia sudah langsung bisa memahaminya. Ada sebagian santri perlu diulang 2 kali. Ada yang perlu diulang 3 kali. Ada yang perlu diulang lebih dari 3 kali. Ada yang berkali-kali harus diulang baru dia paham, karena memang otaknya bebal, tidak cerdas sama sekali. Nah, ada tafawud, ada memang perbedaan kualitas kecerdasan bagi para santri itu hal yang biasa. Nggak mungkin satu pondok itu pintar semua, cerdas semua, tetapi pasti berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya.
Nah, di situ minimal kita menjelaskan suatu permasalahan itu menjelaskannya 3 kali. Dalam hal belajar ilmu agama, mempelajari kitab, itu kata Syekh Abdullah Al-Harari, itu minimal juga 3 kali. Misalnya belajar Mukhtasar Abdullah Al-Harari 3 kali. Belajar kitab Matan Jurumiyah 3 kali. Itu baru ilmu itu akan meresap ke dalam hati, menancap tajam di dalam hati. Tetapi kalau cuma 1 kali, seret sekali, itu biasanya apa? Belum nancep. Nah, jadi kalaupun dia paham, maka dia paham sekilas, dia paham, kemudian apa? Kemudian setelah berlangsung hilang lagi. Kemudian hilang lagi, ilmu yang sudah dihafal itu hilang setelah khatam, hilang lagi. Makanya diulang lagi sampai 3 kali. Itu minimal menurut Syekh Abdullah Al-Harari. Boleh lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan. Di sini sesuai dengan kebutuhan. Kalau 3 kali nggak paham, ya 4 kali. Kalau 4 kali belum paham juga, ya 5 kali sampai paham. Karena tujuan dari belajar ilmu agama itu paham, bukan khatam, bukan sekedar khatam, tetapi bisa memahami apa yang dipelajari. Kemudian guru dalam menjelaskan itu juga 3 kali, setiap jumlah, setiap kalimat itu 3 kali. Misalnya kita mengatakan yang mudah, misalnya tentang masalah hukum, misalnya apa? Misalnya ini yang contoh saja ya, contoh saja yang sederhana biar mudah. Misalnya kita katakan riba itu adalah haram. Riba itu adalah haram. Riba itu haram, misalnya. Itu 3 kali. Jadi lebih meresap karena terkadang kali yang pertama itu santri lagi ngelamun atau gimana, sehingga dia tidak ngeh dengan apa yang bahasa sekarang, ngeh dengan apa yang sedang dijelaskan. Ketika diulang kedua, baru dia bisa memahaminya. Meskipun itu sesuatu hal yang sebenarnya sederhana. Atau terkadang kalau nggak diulang dia nggak tahu ini penting apa nggak penting untuk dicatat. Ketika kita ulang kedua kali baru, oh ya dicatat lah. Nah, ketika pertama dia nggak mencatat karena nggak menganggap bahwa itu sesuatu yang penting untuk dicatat. Tetapi ketika dia dengar gurunya kok ngulang-ngulang, oh berarti ini penting, ini baru dia mencatatnya. Atau mungkin dia ini mungkin nanti keluar dalam ujian, ini kayaknya diulang-ulang sehingga diulang kembali dicatat oleh dia. Nah, meskipun bukan tujuannya untuk ujian ya, tetapi memang untuk agar kita paham terhadap ilmu agama. Jadi diulang 3 kali. Seperti di sini dikatakan maksudnya ala wa qaulu zur, ini diulang 3 kali. Hal balaghtu, Nabi pernah mengatakan hal balaghtu diulang 3 kali untuk memastikan bahwa para sahabat itu telah memahami apa yang telah beliau sampaikan. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdatu qala haddatsana Abdus Samadi qala haddatsana Abdullah bin al-Muthanna qala haddatsana Sumamah bin Abdullah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saat temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi. Idza sallama tatkalane uluk salam sapa Kanjeng Nabi, sallama mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi salasan kelawan 3 ambalan. Wa idza takallama lan tatkalane dawuh sapa Kanjeng Nabi bi kalimatin kelawan kalimah suci a'adaha nul kalimat suci. Kalimat di sini maksudnya kalimat dalam bahasa, kalimahnya dalam bahasa Arab, tetapi kita menerjemahnya kalimat dalam bahasa
Indonesia. Ya, artinya jumlah mufidah. Kalimah di sini maksudnya jumlah mufidah. A'adaha mongko ngulangi sapa Kanjeng Nabi ing kalimah talasan kelawan telung ambalan. Nah, diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menceritakan bahwa Nabi itu ketika salam maka beliau menyampaikan salam itu 3 kali. Nah, salam 3 kali itu bagaimana maksudnya? Ada sebagian orang yang salamnya memang dia menyebut 3 kali, seperti sebagian para mubaligh itu. Nah, kalau dia misalnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, belum kompak, diulangi lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kemudian sunnahnya 3 kali, kemudian dia membaca salamnya 3 kali. Yang itu kalau yang ini yang dimaksud 3 kali itu yang kita pahami itu tidak seperti itu. 3 kali itu Syekh menjelaskan yang pertama ketika kita datang, misalnya kita datang, saya masuk ke dalam ruangan ini, saya mengatakan Assalamualaikum. Kemudian ketika saya duduk, maka saya kemudian memulai pembicaraan, salam lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketika saya mau meninggalkan tempat ini, saya membaca lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 3 kali. Jadi namanya yang pertama itu taslimatul isti'zan. Nah, yaitu membaca salam dalam rangka untuk meminta izin karena masuk ke dalam ruangan. Namanya taslimatul isti'zan. Kemudian ketika saya membaca salam, ketika memulai setelah duduk, memulai pembicaraan, maka itu namanya taslimatut tahiyyah. Membaca salam dalam rangka untuk penghormatan kepada para hadirin. Kemudian ketika saya mau meninggalkan ini tempat, berarti itu taslimatul wada, salam dalam rangka untuk pamitan, untuk meninggalkan tempat. Jadi 3 kali itu. Idza sallama salasan. Tetapi kalau ada orang kemudian membaca salam 3 kali, itu ya tidak apa-apa. Tetapi yang wajib dijawab itu kan yang pertama. Yang wajib dijawab itu yang pertama, yaitu salam. Salam yang tidak didahului dengan pembicaraan. Nah, sekarang model juga orang itu kalau mengucapkan salam ngomong dulu. Dia ngomong dulu kepada fulan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baru seperti itu. Nah, semestinya salam itu ya di awal pembicaraan, bukan setelah ngomong atau di tengah-tengah perkataan. Jadi kalau ada seseorang misalnya mengucapkan salam sampai 3 kali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan maka yang pertama itu yang wajib disalam, wajib dijawab, itu pun wajibnya wajib kifayah. Wajibnya wajib kifayah ketika disampaikan kepada jamaah. Kecuali kalau disampaikan kepada perorangan baru. Kalau kepada jamaah seperti ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sudah ada 1 atau 2 orang yang jawab, maka yang lain tidak berdosa. Tetapi yang nggak dapat pahala, kalau diam aja nggak dapat pahala. Seperti kalian kan, kalau kita mengucap salam, kadang jarang yang menjawab salam, yang nggak dapat pahala. Tapi kalau kalian menjawab Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, maka kalian akan mendapatkan pahala fardu kifayah. Tapi kalau ditujukan perorangan, ini sering kita jelaskan, maka hukum menjawab salam menjadi wajib bagi orang tersebut. Misalnya kita mengatakan ya Ramadan, Assalamualaikum, maka dia sendiri wajib untuk menjawab salam. Nah, di sini menjawab salam hukumnya wajib.
Nah, kalau menyampaikan salam sunnah tetapi menjawab salam hukumnya wajib. Tetapi mendahului mengucapkan salam lebih mulia, lebih utama daripada menjawab salam. Dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang sudah pernah kita jelaskan. Hadirin rahimakumullah, wa idza takallama bi kalimatin a'adaha salasan. Nah, ketika Nabi itu beliau berbicara, bersabda, maka beliau mengulanginya 3 kali. Bi kalimatin di sini yang perlu diperhatikan artinya bi jumlatin mufidah. Nah, bukan kalimah di situ artinya kata. Kalau dalam nahwu kalian pelajari kalimah itu kan apa? Dia kata, terjemahnya dalam bahasa Indonesia itu kata. Sehingga ada kalimah isim, kalimah fi'il, ada kalimah harf. Itu dalam nahwu kalimah. Kalimah itu artinya kata. Kalau kalimat dalam bahasa Indonesia itu bahasa Arabnya apa? Jumlah. Jumlah mufidah atau kalam. Al-kalam. Ada al-kalam. Paham? Jadi ada kalam, ada kalimah. Kalimah itu bagian dari kalam. Atau kita menyebutnya jumlah mufidah. Ketika sudah mubtada khabar, fi'il fa'il itu berarti sudah jumlah mufidah. Nah, di sini disebutkan kalimah, tapi yang dimaksud itu jumlah mufidah. Bukan kata. Kalau kata diulang 3 kali ya malah nggak memahamkan. Misalnya saya mengatakan tadi apa? Riba itu haram. Kemudian saya mengatakan riba, haram. Kan jelas apa? Repot nanti. Jadi 3 kali itu jumlah selesai mufidah. Kemudian diulang lagi 3 kali jumlah mufidah. Kemudian diulang lagi jumlah mufidah. Itu yang dimaksud bikalimatin a'adaha salasan. Karena bisa jadi orang salah faham ya. Bisa jadi salah faham kalau dia sudah belajar nahwu kemudian kalimah di sini dia maknai dengan kalimah dalam nahwu, maka di sini diartikan kata, bukan jumlah mufidah. Nah, itu. Maka perlu kita jelaskan di sini bahwa yang dimaksud dengan kalimah itu adalah jumlah mufidah. Nah, tujuannya apa untuk mengulang-ulang itu adalah memahamkan orang. Nah, memahamkan orang agar seseorang itu bisa memahaminya sesuai dengan pemahaman yang dikehendaki, pemahaman yang benar. Pengulangan itu tidak harus persis, nah, kalimatnya tidak harus persis, diulang persis. Terkadang diulang dengan ibarah yang lain, yang lebih mudah. Ibarah yang lebih mudah, karena ungkapan itu kan ungkapan untuk satu makna itu kan bisa diungkapkan dengan banyak ungkapan, dengan banyak ungkapan. Yang ungkapan satu lebih mudah dipahami dari ungkapan yang lainnya. Karena itu seorang guru atau seorang penceramah itu harus bisa mengungkapkan suatu permasalahan agama itu dengan ungkapan yang mudah dipahami. Mudah dipahami. Karena itu kalian akan mendapati sebagian orang, guru misalnya, kamu mendengarnya itu mudah paham. Ada sebagian yang kamu sulit memahaminya. Kenapa? Karena seorang guru harus juga memiliki keterampilan dalam mengungkapkan suatu permasalahan dengan ungkapan yang mudah dan mudah dipahami. Ungkapannya sederhana dan mudah untuk difahami. Dan itu salah satu kelebihan dari guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Itu komentar banyak sekali para ulama, banyak sekali para kiai tentang kitab-kitab yang karya Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Kalau kita ngaji atau kita membaca kitab-kitab
akidah, ilmu kalam, selain kitab-kitab Syekh Abdullah, itu sulitnya bukan main kita memahaminya. Sulitnya bukan main, sulit, rumit memahaminya ini gimana? Itu sulit memahaminya. Coba kalian buka kitab-kitab ilmu tauhid, kitab-kitab kuning, yang lain, maka kita akan merasa kesulitan di dalam memahaminya. Tetapi begitu kita membuka kitab Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullah, maka semuanya akan menjadi mudah. Ternyata mudah sekali dalam memahaminya. Nah, setelah itu kita kembali kepada kitab-kitab para ulama yang lainnya, kitab-kitab kuning, itu kita merasa mudah lagi, merasa menjadi mudah. Yang awalnya sulit menjadi mudah karena kita sudah memahami permasalahan. Karena itu banyak orang yang dalam ilmu tauhid misalnya, itu sudah belajar kitab ini, tetap nggak paham. Tapi begitu ngaji, misalnya di Syahamah atau ngaji kitab-kitab Syekh Abdullah, baru kemudian paham. Padahal sebenarnya sama saja, nggak ada perbedaan antara kitab itu dengan kitab ini. Bedanya cuman ibarahnya Syekh Abdullah itu lebih mudah dan bisa lebih mudah dipahami. Itu. Sehingga ketika balik lagi ke kitab kuning itu setelah paham di sini, balik lagi ke kitab para ulama yang lainnya, oh ternyata paham sama, pemahamannya itu sama. Hanya saja di sini perlu mikir lama, yang di sini nggak perlu mikir terlalu lama, sudah bisa difahami. Jadi itu. Misalnya Allah maujudun bila makan, Allah ada tanpa tempat. Memang sulit kita kalau mencari ibarah Allahu maujudun bila makan dalam kitab para ulama. Tapi ada apa enggak ibarah itu? Ada, tapi ibarahnya lain. Misalnya Allah la yakhullu atau la yahtaju ila mahallin yakhullu fihi misalnya. Itu kan agak panjang gitu. Kalau dibilang Allahu maujudun bila makan, kan enak itu. Contoh, ada ungkapan-ungkapan yang kita ini dibuat mudah, dipermudah oleh beliau Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Padahal apa yang disampaikan oleh Syekh Abdullah itu bukan sesuatu hal yang baru. Semuanya sudah ada dalam kitab-kitab para ulama. Tetapi ungkapan Syekh Abdullah dalam menjelaskan ilmu tauhid itu begitu luar biasa. Mempermudah para santri, mempermudah umat Islam di dalam memahaminya. Itu kelebihan. Nah, kita kembali bahwa ibarah dalam kita menyampaikan suatu ilmu itu kita bisa menggunakan ibarah yang berbeda-beda. Mencari ibarah yang kira-kira bisa difahami oleh santri sesuai dengan kapasitas kemampuan dari santri. Kalau misalnya kita menjelaskan pelajaran ini dengan menggunakan bahasa modern misalnya, sementara kalian bukan orang kampus misalnya, kemudian saya misalnya mengungkapkannya dengan bahasa seorang akademisi, saya di kampus, mungkin kalian nggak paham apa itu ya. Misalnya memakai bahasa intelektual, seorang intelektual misalnya, kamu akan bingung karena sering di kampus itu sesuatu yang mudah dipersulit. Nah, sebenarnya mudah saja pemahamannya, tetapi karena menggunakan bahasa yang sulit sehingga menjadikan seolah-olah itu sulit. Padahal sebenarnya sederhana saja. Hadirin rahimakumullah. Jadi maksudnya tadi diulang bisa menggunakan kata itu diulang 3 kali kata yang sama, atau dengan diulang dengan ibarah yang berbeda tetapi dengan makna yang sama. Itu juga bisa. Tetapi kita dalam mengajar itu dianjurkan menggunakan ibarah al-ulama.
menggunakan ungkapan para ulama yang biasa diungkapkan para ulama, tidak menggunakan ibarah kita sendiri. Karena kalau kita menggunakan ibarah kita sendiri, dikhawatirkan ibarah itu keliru. Karena tidak mudah ya, membuat sebuah ibarah itu tidak mudah. Kita inginnya memperjelas, justru tidak jelas atau justru salah. Inginnya memperjelas, tetapi justru tidak memperjelas, malah memperkeruh pemahaman. Kalau kita mengikuti ibarah ulama seret begini sudah memahamkan, malah kamu terangkan malah nggak paham. Nah, ini ada yang kayak begitu. Ada juga yang seperti itu. Itu ya tidak selayaknya seorang guru seperti itu. Kita lanjutkan. Ada dua hadis lagi, tetapi semuanya memiliki makna yang sama. Nah, sehingga kita baca, wa bihi ilaihi qala haddatsana Abdatu bin Abdullah haddatsana Abdus Samadi qala haddatsana Abdullah bin al-Musanna qala haddatsana Thumamah bin Abdullah an Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu saat temene Kanjeng Nabi iku kana ana sapa Kanjeng Nabi idza takallama tatkala dawuh sapa Kanjeng Nabi bi kalimaten kelawan kalimah, maksudnya jumlah mufidah, a'adaha mongko ngulangi sapa Kanjeng Nabi ing kalimah salasan kelawan telung ambalan hatta tufhama sehingga den fahami apa kalimah anhu saking Kanjeng Nabi. Wa idza ata lan tatkala teka sapa Kanjeng Nabi ala qaumin ing atase kaum suci fasallama nuli uluk salam mongko uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase kaum sallama uluk salam sapa Kanjeng Nabi alaihim ing atase kaum salasan kelawan telung ambalan. Wa bihi ilaihi qala, ini pemahamannya sama sudah kita jelaskan tadi. Wa bihi ilaihi qala haddatsana Musaddadun qala haddatsana Abu Awanata an Abi Bishrin an Yusuf bin Mahaka atau Mahika an Abdullah bin Amrin qala takhallafa kari sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin ing dalam lelungan safarnahu kang lelungan sapa kita ing safar fa adrakana nuli nemui utawa metuki sapa Kanjeng Nabi ing kita waqad arhaqna lan teman-teman wis ngakhiraken sapa kita as-sholata ing salat al-asri ing salat asar. Wa nahnu lan utai kita iku natawaddau wudu sapa kita. Faja'alna nuli dadekaken sapa kita iku namsahu ngusap sapa kita ala arjulina ing atase pira-pira sikil kita. Fanada nuli ngundang bi a'la sapa Kanjeng Nabi bi a'la sautihi kelawan luweh dhuwur-dhuwure suarane Kanjeng Nabi wailul lil aqabi minan nar. Wailun lil aqabi wailun azab kang berat kang abot lil aqabi minan nar lil aqabi ketuwe wong kang orang ngusap orang basuh tumit kelawan sempurna minan nari saking neraka marrata ini kelawan rom ambalan au salasan utawa kelawan telung ambalan. Hadirin rahimakumullah, kita terjemahkan saja. Yang pertama, hadis dari Anas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau itu apabila bersabda dengan suatu sabda maka beliau mengulanginya 3 kali agar difahami dari beliau. Dan apabila beliau datang kepada suatu kaum, maka beliau mengucapkan salam kepada mereka 3 kali. Tadi sudah kita jelaskan. Kemudian hadis yang terakhir, hadis ini juga sudah pernah kita sebut, dan ini diulang lagi oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dulunya di awal kitab ini, di awal Kitabul Ilmi,
Kalau nggak salah ini ya tentang bab yang ketiga, babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Nah, ini babu man rafa'a sautahu bil ilmi. Nah, sekarang diulang lagi hadisnya dalam bab yang berbeda. Karena bisa hadis itu memiliki makna ini dan itu, artinya bisa dilihat dalam perspektif mengangkat suara, ada dilihat di sini dalam hal dilihat dari sudut pandang yaitu pengulangan dalam bersabda, dalam sabdanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa diceritakan dari Abdullah ibni Amr, suatu ketika Rasulullah itu terlambat dalam perjalanan yang dilakukan oleh Nabi bersama para sahabat. Artinya Nabi di belakang, para sahabat lebih dulu. Tetapi kemudian Nabi berhasil untuk menyusul kami. Dan kami sudah menunda sholat sampai mau masuk waktu asar. Artinya berarti sholat zuhur. Sholat zuhurnya diakhirkan karena menunggu Nabi. Menunggu Nabi yang di belakang. Dalam perjalanan itu masih di belakang. Sampai Nabi kemudian mendekati menemui kami, artinya berhasil menyusul kami, dan kami itu mengakhirkan pelaksanaan sholat zuhur sampai mendekati waktu asar, masuk waktu asar. Dan kami berwudu karena waktunya sudah mepet, kami berwudu. Faja'alna namsahu ala arjulina, kemudian kami itu membasuh, di sini mengusap kaki. Kaki itu kan semestinya dibasuh. Tetapi di sini membasuhnya tidak secara sempurna, dibasuh secara tipis saja, seakan-akan itu hanya diusap saja. Kalau diusap saja kan nggak mencukupi. Kalau kaki itu diusap tidak mencukupi, harus dibasuh. Fanada bi'a'la sautihi, kemudian Nabi itu memanggil dengan suara keras, wailul lil aqabi minan nar. Artinya orang yang dia teledor dalam membasuh kaki, membasuh aqab itu tumit. Tumitnya masih membasuh kaki, tumitnya masih kering misalnya, atau tumitnya hanya diusap saja, tidak dibasuh. Karena beda mengusap dengan membasuh. Kalau membasuh airnya harus mengalir, baik mengalir sendiri atau dialirkan dengan tangan. Kalau mengusap itu cukup tangan dibasahi kemudian diusapkan kepada yang wajib untuk diusap. Itu namanya mengusap, seperti mengusap kepala. Itu berarti cukup tangannya dibasahi dengan air kemudian diusapkan. Kalau membasuh airnya harus mengalir. Lah kaki termasuk tumit itu kan harus dibasuh, tidak diusap. Maka Nabi dengan suara keras beliau mengatakan wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, wailul lil aqabi minan nar, 3 kali. Artinya akan mendapatkan azab yang berat di neraka orang yang kalau wudu itu tidak sempurna di dalam membasuh kakinya. Tumitnya misalnya masih kering, tidak basah dengan air, tidak mengalir airnya. Maka kenapa? Karena kalau wudhunya nanti membasuh kakinya itu nggak sah, berarti wudhunya nggak sah. Jika wudhunya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Maka wailun lil aqabi minan nar. Di sini yang menjadi perhatian bahwa Nabi mengucapkan itu 3 kali, 2 kali atau 3 kali. Untuk apa? Untuk sebagai perhatian agar tidak, masalah ini jangan dianggap sepele. Kan itu seperti sesuatu yang sepele ya. Misalnya membasuh kaki asal basuh saja tidak sempurna, mungkin ada yang ketinggalan di kaki. Itu kadang sebagian orang kan
memang menganggapnya sesuatu hal yang remeh. Kalau orang yang betul-betul perhatian, pasti dia akan berusaha bagaimana kakinya itu dalam membasuh kaki itu nggak ada yang terlewat. Bahkan orang cuma disiram seret gini saja, padahal ada yang di sini yang masih kering, yang di sini masih kering, itu. Tapi orang yang perhatian pasti bukan hanya tapi jari-jarinya juga disela-selai agar memastikan bahwa kakinya itu sudah basah seluruhnya oleh air. Airnya sudah mengalir ke seluruh telapak kaki yang wajib untuk dibasuh. Makanya Nabi mengulang pernyataan itu, perhatian itu, pewaspadaan itu sampai 3 kali. Agar kita, para sahabat dan kita itu memperhatikan dalam masalah ini. Hadirin rahimakumullah, waktu sudah lewat, semoga bermanfaat. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.